Boleh dibuka dulu ya. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, iya, akhirnya kita bisa bertemu lagi ya di Senin malam setiap jam 8 malam. Hari ini agak sedikit terlambat karena Kak Putri ada kendala. Jika ada teman-teman yang lain yang mungkin masih ada kendala juga untuk di Zoom-nya, boleh dikabarin juga ya biar kita bisa bantu sama-sama. Oke, kalau gitu langsung aja aku serahkan ke Kak Putri. Silakan Kak. Kenapa kok kayak gini? Silakan Kak. Udah kelihatan ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamal Quran, khalaqal insan, alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma tusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Baik, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, akhirnya kita bisa ketemu lagi karena saya mohon maaf ya, tadi nggak tahu Zoom-nya kenapa sampai sekarang nggak bisa masuk. Jadi ini masuk dari device lain, benar-benar nggak respon sama sekali. Jadi pakai device lain dan mudah-mudahan nggak mengganggu efektivitas. Nah, kurang keras ya? Cek. Udah terdengar sih Dengar ya? volumenya. Oke. Ya, jadi hari ini insya Allah kita akan coba bahas tentang istri Rasulullah ya, selanjutnya yang setelah Khadijah, Saudah, kemudian menurut urutannya itu setelahnya adalah Aisyah, ya, Aisyah istri Rasulullah. Pada hafal pasti lagunya ya, Aisyah gitu. Nah, boleh dikasih izin share dulu mungkin, ya, dijadiin co-host dulu mungkin. Oke, belum dikasih akses. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita insya Allah akan bahas tentang Aisyah, istri Rasulullah ya. Di mana kita mungkin kalau pada saat itu tahun 2020 ya, pada awal pandemi itu kan heboh sekali lagu Aisyah istri Rasulullah gitu. Tapi kita jadi terbawa dengan kisah romantismenya gitu. Misalnya kayak dengan Rasulullah kau main lari-lari gitu kan, Nabi minum dari bekas bibirmu gitu. Jadi kita hanya terbawa pada romantismenya gitu. Padahal yang namanya Ummul Mukminin, yang namanya ibu para orang-orang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang luar biasa gitu ya secara kualitas. Maka kita yang harus kita lihat adalah bagaimana kualitasnya dan bagaimana karakternya. Nah, untuk itu aku bakal share screen dulu ya. Mungkin selama share screen, karena ini dari tablet, jadi akan otomatis mati kameranya. Buat teman-teman yang ingin off cam nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nanti pada saat tanya jawab kita buka kameranya aja. Ya mungkin sudah terlihat. Oke, Aisyah binti Abu Bakar, yang mana yang menjadi highlightnya adalah kesuciannya diumumkan dari 7 lapis langit ya, Masya Allah. Nah ini adalah perempuan luar biasa ya, yang mana Aisyah binti Abu Bakar ini nanti kita akan lihat ada banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dan mungkin kita perlu meluruskan juga beberapa bisa dikatakan hoax kali ya, beberapa hoax, beberapa tuduhan yang ditujukan kepada Aisyah, sehingga kita paham gitu bahwa bagaimana sih sebenarnya Aisyah itu di dalam kehidupannya Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita masuk kepada keutamaannya ya, seperti biasa tak kenal maka tak sayang, kita akan terlebih dahulu kenalan sama profilnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah adalah putri dari Abu Bakar Siddiq dan ibunya bernama Ummu Ruman binti Amir. Jadi Abu Bakar ini tuh adalah bestinya Rasulullah gitu ya, kalau di kita sekarang bilangnya brotherhood goals gitu ya, bener bromance gitu, brother in romance gitu. Jadi memang antara Rasulullah dengan Abu Bakar ini luar biasa sekali hubungannya, karena orang yang pada saat perjuangannya Rasul itu betul-betul penuh dengan hinaan, cacian gitu. Abu Bakar ini adalah orang yang senantiasa membenarkan seluruh kenabian dan berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah kenapa Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu dari kata sodako yang artinya jujur atau benar gitu ya, membenarkan.
Karena memang Abu Bakar itu adalah orang yang selalu membenarkan semua tentang Rasulullah SAW. Karena beliau itu adalah orang yang tidak pernah ragu sedikit pun terhadap Rasul. Ya. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang pertama sekali beriman kepada Rasulullah sehingga tidak perlu diragukan bahwa beliau ini adalah orang yang betul-betul tulus. Teman-teman bisa bayangkan ya, Abu Bakar pada saat itu adalah tokoh yang dihormati, ya, tokoh yang dihormati, salah satu orang-orang penting di bangsa Arab, kemudian juga cerdas gitu. Kenapa dikatakan cerdas? Karena Abu Bakar itu adalah seorang sosiolog, kemudian beliau juga adalah seorang sastrawan ya, mampu atau menguasai syair, dan juga kaya raya ya. Kita tahu bahwa pada saat itu di masa jahiliyah orang akan melihat orang dari jabatan dan juga hartanya. Nah, jadi Abu Bakar ini adalah orang yang luar biasa dalam mendukung dakwahnya Rasulullah. Makanya Rasul itu sampai mengatakan gitu ya. Rasul itu mengatakan kalau sekiranya eh, ada nabi setelahku gitu ya. Rasul kan tahu bahwa beliau adalah nabi terakhir. Kalau sekiranya ada nabi setelahku, maka yang pantas untuk menjadi nabi itu adalah Abu Bakar. Saking kan Abu Bakar ini tidak pernah bikin salah ya. Abu Bakar ini nggak pernah buat kesalahan dan sangat-sangat memiliki kelembutan perilaku ya. Teman-teman bisa bayangkan Abu Bakar itu nggak pernah marah, sama sekali nggak pernah marah. Beliau hanya marah kalau itu berkaitan dengan akidah. Makanya salah satu ujian beliau pada saat pertama sekali menjadi khalifah itu adalah perang Riddah ya. Riddah itu artinya kemurtadan, rodda itu artinya berbalik. Maka perang Riddah itu salah satu ujian buat Abu Bakar karena beliau harus memerangi kemurtadan dan itu beliau marah karena berkaitan dengan akidah. Tapi kalau berkaitan dengan yang lain itu enggak sama sekali gitu ya. Nah, jadi Aisyah ini adalah putri dari sobat dekatnya ya, sobat karibnya Rasulullah SAW yaitu Abu Bakar dan istrinya bernama Ummu Rumman binti Amir. Ada beberapa, beliau punya beberapa istri, tapi Aisyah adalah anak dari Ummu Rumman. Nah, kunyah ini bukan kunyah ya, bacanya kunyah, kunyatun gitu. Kunyah itu semacam nama alias atau nama gelar. Kunyahnya ini adalah Ummu Abdillah. Nah, jadi ceritanya Aisyah ini kan melihat bahwa istri-istri Rasul yang lain punya kunyah ya, punya gelar masing-masing. Kemudian Aisyah bilang ke Rasulullah, itu istri-istrimu yang lain punya kunyah, kenapa aku tidak gitu. Maka kemudian Rasulullah bilang, julukilah dirimu atau berikanlah kunyah untuk dirimu dengan putra angkatmu yaitu Abdullah bin Az-Zubair ya. Ini adalah putra angkatnya Aisyah, maka kemudian nama beliau adalah kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Jadi biasanya kunyah ini diambil dari nama anak pertama biasanya ya. Jadi misalnya kalau anak pertamanya namanya Adam, Ummu Adam gitu. Kalau bapak-bapak juga gitu kan biasanya Abu siapa gitu. Nah itu kunyah. Jadi kayak semacam nama alias. Kalau di Indonesia kan mama lah ya. Oh ini ya mama si Ipan gitu kan. Mama si Bambang gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira kunyah itu. Nah kemudian beliau ini lahir pada tahun keempat atau kelima. Jadi ada beberapa riwayat. Karena dulu kan catatan tahun tidak selengkap sekarang ya. Hanya mengingat peristiwa-peristiwa. Jadi beliau lahir pada tahun keempat atau kelima saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi tahun keempat atau kelima dari kenabian. Aisyah ini tidak sempat merasakan hidup dalam masa jahiliyah karena dilahirkan dalam keadaan beriman. Ya, orang tuanya sudah masuk Islam, dua-duanya, bapak dan ibunya sudah Islam, dan lingkungan pendidikannya pun tentu sudah di bawah lingkungan pendidikan Islam, gitu. Karena kedua orang tuanya jelas sudah memeluk Islam pada saat beliau lahir. Nah, kemudian Rasulullah ini menikahi Aisyah. Ini yang perlu kita luruskan ya. Rasulullah menikahi Aisyah itu 2 tahun sebelum hijrah. Kemarin waktu kita bahas Saudah, itu sudah sempat disinggung juga gitu ya, bahwa Rasulullah itu menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah, atau hanya beberapa bulan pasca menikahi Saudah, tapi baru tinggal bersama itu setelah hijrah ke Madinah. Jadi selama 2 tahun itu tidak digauli ya, tidak tinggal bersama gitu. Memang dilamar kemudian dinikahi. Rasulullah melamar Aisyah pada saat usianya 7 tahun dan kemudian dinikahi atau misalnya tinggal bersama gitu ya, tinggal bersama itu pada usia 9 tahun. Nah, itulah di dalam riwayat lain dikatakan baru mengadakan resepsinya gitu, walimahnya pada saat di Madinah gitu. Apa yang mendasari fakta ini adalah ini salah satu hadis ya.
dari hadis Abu Daud nomor 9435. Jadi Aisyah menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku pasca meninggalnya Khadijah, sedang aku masih berumur 6 tahun, dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku, padahal aku sedang asyik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Jadi masih anak-anak ya, terbayang ya teman-teman, belum balik pada saat itu. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan dengan usia Aisyah, karena ini menjadi fitnah ya buat umat Islam. Pertama, kita harus paham bahwa pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terjadi karena perintah Allah, bukan semata-mata karena pengennya Rasul gitu. Karena memang Aisyah ini mempunyai beberapa keutamaan yang kelak akan mempengaruhi perkembangan Islam. Jadi kita harus mengerti dulu bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya memang Rasulullah itu ternyata sudah pernah melihat Aisyah atau diperlihatkan tentang Aisyah ya dari kejadian ini. Jadi ini ada salah satu hadis ya menyatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah bercerita kepadaku, aku melihatmu dalam mimpi sebelum menikah denganmu sebanyak 2 kali. Dalam lafaz lain dikatakan 3 kali. Jadi Rasulullah itu sudah diperlihatkan tentang Aisyah sekitar 2-3 kali sebelum dinikahi. Malaikat, dalam hal ini Jibril ya, malaikat datang kepadaku, ia membawakan jasadmu dalam sehelai kain sutra. Seraya berkata, inilah istrimu. Aku pun membuka kain tadi untuk melihat wajah wanita itu, dan ternyata dia adalah kamu. Romantis ini ya, jangan dipikir yang macam-macam. Kemudian aku berkata, Rasulullah bilang, kalau memang ini ketentuan dari Allah, pasti akan terlaksana. Kemudian Aisyah juga berkata, dalam satu hadis lain yang mirip, Malaikat Jibril datang membawaku kepada Rasulullah dalam selai kain sutra, seraya berkata, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Ya. Nah ini yang diharapkan oleh para pasangan ya, berjodoh dunia akhirat. Jadi ada orang-orang yang dipasangkan di dunia, dijodohkan di dunia, tapi tidak berjodoh sampai akhirat ya. Siapa orang-orang itu? Itu adalah orang-orang yang mencintai bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika kita mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, mencintai pasangan kita misalnya, itu jangan sampai hati kita dipenuhi hanya tentang dia ya, hanya tentang dia. Dia itu makhluk. Jadi ketika kita mencintai pasangan, maka cinta kita kepada pasangan itu adalah bias-bias dari cinta kita kepada Allah. Misalnya seorang istri harus dengan besar hati memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya, misalnya gitu kan. Maka kemudian kita melakukan itu bukan karena mencintai dia sebagai makhluk, tapi karena bias ketaatan kita kepada Allah. Gitu. Artinya kita cinta sama Allah karena Allah yang suruh, maka kita taat. Kita taat kepada suami karena Allah yang menyuruh kita taat pada suami. Clear gitu. Maka orang-orang yang di dunia saling berjodoh kemudian di akhirat tidak berjodoh ya, itu adalah orang-orang yang mungkin pada saat di dunia mencintai karena makhluknya. Gitu ya. Cinta karena makhluk itu akan habis. Ya, cinta karena makhluk akan habis karena suatu waktu cinta itu bisa berubah bentuk ya. Kadang-kala bisa cemburu kelewatan gitu kan. Kadang-kala bisa berubah dalam bentuk kesedihan, kadang-kala bisa berubah menjadi tuntutan. Bahkan ada yang menjadi posesif, ingin memiliki seutuhnya, tidak boleh dimiliki yang lain dan segala macam. Nah, itulah yang membuat kita menjadi cintanya tidak sejati gitu. Tapi kalau kita mau mengekalkan cinta kita, mengekalkan cinta itu adalah dengan cara menyandarkan cinta kepada yang kekal. Ya, selama cinta kita disandarkan kepada yang kekal, maka cinta itu akan kekal. Nah, itulah kenapa Aisyah kemudian menjadi istri Rasulullah dunia dan akhirat. Karena orang-orang yang bersama di dunia, orang-orang yang akan bersama juga di akhirat adalah orang-orang yang dipersatukan hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Cemburu. Jadi kalau misalnya kita manusia ya, kita manusia ini kemudian di hati kita terisi makhluk lain yang lebih penuh hati kita dengan makhluk itu dibandingkan Allah, maka Allah itu Maha Cemburu. Teman-teman bisa bayangkan ya, yang namanya cemburu itu pasti muncul kecenderungan menyingkirkan. Ya, mau tidak mau kita harus jujur. Yang namanya cemburu itu pasti muncul dorongan untuk menyingkirkan. Ya, aku nggak suka tuh pasanganku deket-deket cewek lain gitu kan. Ya masih mending deket cewek lain daripada deket cowok lain kan. Lagi musim tuh. Jadi nggak seneng tuh deket sama pasangan yang lain gitu, deket dengan perempuan lain. Maka di dalam hati kita pasti ada sesedikit-sedikitnya perasaan untuk menyingkirkan. Aku nggak suka deket-deket gitu kan.
Nah, begitu juga yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam hati kita ini ada makhluk lain ya, selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, maka kemudian Allah itu Maha Cemburu ya. Dan teman-teman, hati-hati dengan ini gitu. Maka kepada pasangan, kepada siapapun, kepada makhluknya, apalagi kepada ciptaan-ciptaannya tidak boleh ada rasa cinta yang berlebihan ya. Bahwa cinta itu adalah bias dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita mencintai dianya, karena dianya nggak sempurna, pasti bisa bikin salah, ya bisa hilaf, bisa satu hari berubah ya Allah alam. Tapi kalau kepada Allah itu nggak akan berubah. Nah, terkait dengan profilnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini berpostur sedikit kecil, makanya punya panggilan namanya Uwaisi ya. Uwaisi artinya Aisyah yang kecil gitu. Eh, ini kalau yang paham bahasa bahasa Arab ya, misalnya kayak Junaid, Junaidi, ya itu artinya Jundun itu tentara, Junaid itu tentara kecil gitu. Jadi kalau dia ada ai-nya gitu, itu biasanya mengatakan kayak apa ya? Kayak si kecil gitu. Karena memang posturnya kecil. Nah, Aisyah ini juga kenapa kita perlu paham posturnya? Karena nanti akan berkaitan dengan fitnah yang terjadi dan menimpa Aisyah radhiallahu anha ya. Nah, loh kok bisa terjadi gitu? Ini ada hubungannya dan mungkin harus membuat logika kita nyambung juga gitu ya. Dan juga Aisyah ini berpipi kemerahan, makanya punya panggilan yang sangat famous ya, Humaira gitu ya. Humaira dari kata ahmar. Ahmar itu merah, Humaira kemerah-merahan. Makanya istri-istri kalau dipanggil panggilan sayang sama suami gitu, ya terima aja selama bukan yang jelek gitu ya. Misalnya Suwaida yang kehitam-hitaman gitu. Kalau itu baru jangan gitu dong Bang. Tapi kalau Humaira gitu atau misalnya dia panggil ya kalau zaman sekarang kan banyak banget ya pasangan-pasangan yang punya panggilan sayang gitu. Misalnya kayak embemku gitu. Aku sering lihat sih di TikTok apa di Instagram gitu panggilannya aneh-aneh. Tapi ya mudah-mudahan panggilan-panggilan itu mendoakan yang baik gitu dan bukan untuk menghina atau mencaci maki gitu ya. Misalnya kayak ibu negara oke lah bagus gitu kan. Nanti sekian tahun kemudian berubah jadi monster gitu. Sekian tahun kemudian diubah lagi menjadi teroris gitu. Auzubillah min dzalik ya. Jadi panggillah dengan panggilan yang baik yang bisa mengakrabkan hubungan antara suami dan istri. Nah, jadi itu beberapa profil tentang Aisyah radhiyallahu anha dan berkaitan dengan pernikahan beliau dengan Rasulullah SAW. Pada saat itu pernikahan ini bukanlah sesuatu yang tabu, ya kita nggak bisa menyamakan kondisi saat itu dengan kondisi sekarang. Karena begini teman-teman, apa yang membuktikan bahwa pernikahan Aisyah dengan Rasulullah itu adalah pernikahan yang tidak tabu. Jadi Rasul itu punya musuh namanya Abu Jahal ya, Abu Jahal atau bapak dari segala kebodohan. Nama aslinya itu adalah Amr bin Hisham ya. Terus awalnya gelarnya adalah Abu Hakam, maksudnya bapak yang punya segala kebijaksanaan karena orangnya bijak pada awalnya. Tapi karena gengsinya nggak mau nerima Islam, Rasul tuh ya sebagai manusia kesel lah gitu ya. Ini orang pinter, punya ilmu, dihormati, tapi sama Islam begini gitu kan. Maka Rasulullah kemudian memberinya gelar Abu Jahal ya, artinya bapak dari segala kebodohan gitu. Maksudnya ya karena kebodohannya itulah yang membuat dia akhirnya tidak menerima Islam. Nah, Abu Jahal itu selalu mencari-cari alasan atau mencari-cari celah di mana Rasul bikin salah gitu ya, di mana Rasul itu bikin salah. Dan selama riwayat Rasul itu berada di Mekah sekitar kurang lebih 13 tahun, itu Abu Jahal itu benar-benar jadi musuh yang nyata buat Rasul. Karena apa aja yang Rasul buat pasti itu ditentang sama dia. Bahkan Abu Jahal ini menjadi pimpinan orang-orang kafir ya untuk menghabisi atau menyiksa orang-orang muslim yang beriman. Karena pada saat itu pada awal-awal Islam masuk, yang pertama sekali masuk Islam itu adalah kaum bawah ya. Kaum atas ada kayak Abu Bakar, Utsman gitu ada, tapi kaum-kaum bawahnya juga banyak gitu. Dari kaum budak gitu ya yang menginginkan kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Itulah yang kemudian mereka masuk Islam. Nah, Abu Jahal ini selalu mencari celah Rasulullah SAW. Jadi kalau memang pernikahan ini tabu, ya, kalau memang pernikahan ini adalah pernikahan yang salah pada masa itu, pasti Abu Jahal sudah menjadikan ini bahan caci maki. Nah, itu buktinya teman-teman. Tapi itu nggak terjadi. Abu Jahal itu tidak ada riwayat yang menyatakan Abu Jahal mencaci atau menghina atau menjelek-jelekan Nabi karena pernikahan beliau dengan Aisyah. Nggak ada. Itu artinya
kondisi ini bukanlah hal yang tabu pada saat itu, ya. Kenapa? Karena pada saat itu usia biologisnya Aisyah, kemudian dengan usia psikologisnya, itu bisa dikatakan orang-orang di zaman Rasulullah itu adalah orang-orang yang paling matang usia biologis dan psikologisnya. Jadi balance, seimbang. Beda dengan kita sekarang. Beda sekali dengan kita sekarang. Jadi sebenarnya saking kan membingungkan ya kualitas manusia pada masa ini ya, maka kemudian dibagi-bagilah ada 3 jenis usia. Ada usia biologis ya, dihitung dari kayak misalnya oh usia kulit Anda gitu kan. Usia jantung Anda udah sekian tahun kalau teman-teman pernah lihat. Kemudian ada usia psikologis ya, dihitung dari kondisi mental. Yang ketiga ada namanya usia kronologis bahkan. Jadi kita pengkajian modern itu membagi-bagi usia menjadi 3 jenis. Padahal di masa Rasulullah itu tidak terjadi. Bahwa setiap orang biologisnya kah, psikologisnya kah, kronologisnya kah, itu berkembangnya bersamaan. Yang membuat kita kemudian menjadi tabu karena kejadian ini kita pikir tabu karena kita menarik kejadian Aisyah ke zaman ini gitu. Kalau zaman ini jangankan menikahi anak 9 tahun ya, menikahi anak 16 tahun aja itu sudah dituntut ke KPAI ya kan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Semacam lah keluarlah nanti komite pembela hak anak dan perempuan dan segala macam. Karena kondisi anak-anak zaman sekarang masa kecilnya dan masa remajanya diperpanjang. Jadi kondisi dunia kita sekarang, kita memperpanjang masa kanak-kanak. Padahal menurut Islam ya, kalau kita di psikologi modern kita akan mengenal namanya usia remaja, gitu kan. Nah, Islam itu tidak pernah mengenal usia remaja, nggak pernah. Islam itu ketika seorang anak akil dan balik ya, balik itu berarti secara biologis dia perempuan menstruasi, laki-laki mimpi basah, kemudian mulai tumbuh beberapa tanda-tanda kedewasaan. Kemudian dia akil dari kata akal, berakal, artinya akalnya sudah sampai kepada kedewasaan. Maka sejak dia akil balik dia disebut fata. Ya, fata itu artinya pemuda. Pemuda itu hitungannya kalau di dalam Islam dari 15 tahun. Nah, kalau di kita 15 tahun masih remaja. Maka Islam nggak pernah kenal istilah remaja sebenarnya. Jadi kalau kita tuh jelas gitu, mulai dari bayi, dari rodoah ya. Rodoah itu masa penyusuan, kemudian dia naik menjadi tiflun itu balita, naik menjadi gulam. Gulam itu masa kanak-kanak awal sekitar dari usia sekitar 7 sampai 10 tahun lah ya. Kemudian nanti dari 10 sampai 15, itu 10 sampai 15 masih gulam. Kemudian ketika dia akil balik, dia sudah disebut fata. Dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi nggak ada istilah remaja. Tidak ada istilah remaja. Mungkin kalau yang paling dekat di kita sekarang gulam kali ya ukurannya gitu. Cuman ya tidak disebut remaja juga kalau misalnya di Indonesia kan atau diterjemahkan. Nah, Aisyah itu tidak bisa disebut dinikahi dalam keadaan kanak-kanak karena beliau sudah menstruasi gitu ya, sudah menstruasi pada saat dinikahi. Tandanya apa? Tandanya adalah jadi Rasulullah dulu pernah main-main ke rumahnya Abu Bakar, ya kan? Kemudian ngelihat Aisyah gitu, lagi main kuda-kudaan. Kata Rasul, Aisyah lagi ngapain gitu. Bayangin ya bercanda sama calon istri kayak gini. Oh, ini lagi main kuda. Itu kuda apa gitu kan? Ini kudanya Sulaiman. Oh, kudanya Sulaiman. Terus ketawa bareng gitu. Nah, di sini ada dua hikmah ya. Yang pertama adalah main-mainan itu dibolehkan bagi anak-anak di bawah usia akil balik. Jadi misalnya kalau ada anak dikasih boneka, ada anak dikasih robot-robotan, ya, ada anak dikasih mainan kambing-kambingan gitu, hewan-hewanan, itu boleh di bawah usia akil balik. Karena begitu usianya akil balik, dia harus dikeluarkan dari rumah. Karena sudah menjadi tempat persembunyian jin kalau anaknya sudah akil balik. Jadi kalau misalnya sekarang ya, ukti-ukti villa ini punya anak kecil, kemudian di rumah ada boneka, misalnya ada main-mainan yang seperti hewan-hewanan, itu boleh untuk awal ya, karena dia harus belajar, dia akan bermain, tapi setelah dia balik itu keluarkan dari rumah karena nanti akan menjadi tempat persemayamannya jin gitu. Dan ini memang ada kisahnya. Jadi dari kejadian yang tadi
ketika Aisyah akil balik ya, maka kemudian Rasul memerintahkan untuk mengeluarkan kuda-kudaannya tadi, kuda-kudaan yang dimainkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu tanda bahwa pertama ya, main-mainan itu dibolehkan ketika dia masih di bawah usia akil balik untuk belajar. Yang kedua, dari interaksi Rasulullah dengan Aisyah tadi, kita melihat bahwa anak di usia di bawah balik, dia harus dipuaskan secara imajinasi. Jadi kalau anak ngayal ya, mah aku mimpi naik ke bulan gitu kan, udah itu jangan dimarahin, kamu nih ngayal aja gitu. Jangan. Justru di usia 1 sampai 5 tahun anak itu harus dipuaskan imajinasinya. Jadi kalau dia cerita ngarang kemana-mana gitu, jangan dimarahin. Justru ditanya aja terus sampai mana sih batas khayal dia itu gitu. Karena memang harus dipuaskan. Kalau tidak dipuaskan, nanti dia akan mencari lagi dunia imajinasinya di usia dewasa. Inilah nanti yang menyebabkan orang-orang di usia dewasa tapi pikirannya kayak anak-anak ngayal, nggak tahu realita. Nah, dari kisah-kisahnya Aisyah ini ya, dari profilnya saja kita sudah dapat banyak hikmah bagaimana Rasulullah SAW memuliakan Aisyah radhiyallahu anha dan bagaimana pendidikannya. Oke, ini sekilas profilnya. Nah, berkaitan dengan keutamaannya Aisyah. Jadi Aisyah ini adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan gadis. Ya, ada 11 ummul mukminin, 11 istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan gadis adalah Aisyah binti Abu Bakar. Yang kedua, Aisyah ini juga menguasai berbagai bidang ilmu. Jadi dari ayahnya, ia belajar menulis dan membaca karena memang Abu Bakar ini terkenal sebagai sosiolog pada saat itu. Dulu di zaman Rasul, kalau kita mau nanya ya, kalau zaman sekarang kan agak repot ya. Misalnya kita mau nanya nih, Pak gitu kan, kakek saya ini siapa ya? Ya, atau misalnya saya ini turunannya siapa ya? Itu Abu Bakar hafal sampai ke akar-akarnya. Bayangkan cerdasnya beliau. Beliau itu adalah seorang sosiolog yang mengerti tentang pernasaban ya, kemudian juga orang yang mengerti tentang kondisi sosiologis. Makanya dalam awal-awal Islam yang bisa dikatakan yang berperan dalam memetakan kekuatan Islam dari segi sosiologinya itu adalah Abu Bakar. Beliau juga menguasai sastra ya, di mana pada masa itu sastra itu menjadi senjata, teman-teman. Jadi kalau ada orang udah dihina-hina pakai puisi, itu rasanya ibarat kata harga dirinya udah inhator alal ardi, maksudnya apa ya, udah delesek ke tanah gitu, masuk ke dalam tanah. Saking kan nggak berharganya lagi dirinya. Itu kalau sudah diserang pakai syair. Kalau zaman sekarang tuh kayak status medsos gitu ya, udah diserang pakai status medsos, diserang pakai konten, diserang pakai pemberitaan hoax gitu. Mungkin kayak gitulah pada saat itu. Jadi Abu Bakar itu bisa dikatakan orang yang punya peran ya dalam membaca kondisi sosiologis pada saat awal-awal Islam itu berkembang. Nah, Aisyah itu belajar dari ayahnya, ya belajar dari ayahnya. Kemudian juga ia menguasai ilmu kedokteran dan atau kesehatan. Jadi mungkin sempat aku singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi Aisyah ini menguasai ilmu kedokteran dan kesehatan itu dari As-Suffah. Jadi di pinggir-pinggir Masjid Nabawi itu ada orang-orang pendatang ya, ada orang-orang pendatang yang mau belajar Islam. Nah, jadi mereka itu bikin semacam majelis-majelis lah kayak kita lah kajian gitu kan. Cuma bedanya kita kan di teras rumah masing-masing ya atau di dalam kamar masing-masing. Jadi Aisyah itu mendengarkan dari dinding kamarnya karena kan rumahnya Aisyah itu nempel dinding sama Masjid Nabawi sama mimbarnya Masjid Nabawi. Maka Aisyah itu mendengarkan dari jendela kamarnya bagaimana As-Suffah ya majelis As-Suffah itu kemudian saling belajar dan mengajarkan. Nah, salah satu yang beliau interest adalah bidang kesehatan atau kedokteran ya. Pada saat itu belum ada kayak sekarang dokter sertifikasi apa gitu, belum ada. Jadi memang ilmu kedokteran atau kesehatan itu ya masih general pada saat itu ya. Tapi sudah ada. Misalnya kayak kejadian ketika Rasulullah itu dipukul pakai rantai. Jadi Rasulullah itu pernah dipukul pakai rantai, pelipisnya pecah ya, teman-teman. Saking kan parahnya beliau tuh sampai tidak sadarkan diri setengah hari. Nah, itu pada saat mengeluarkan, jadi rantai yang dipukulkan ke pelipis beliau itu nempel, nancep, ya rantainya itu nancep, makanya pelipisnya sampai pecah. Nah, itu pada saat mau dikeluarkan rantainya, itu sudah ada bius, ya pada saat itu sudah ada bius. Allah alam dengan cara apa, tapi sudah ada bius, makanya Rasulullah tidak kesakitan pada saat dikeluarkan itunya rantai yang menancap di pelipisnya. Dan itu memang luar biasa. Rasulullah sampai
setengah harian nggak sadar ya pada saat kejadian itu. Nah, jadi ilmu kedokteran pada saat itu seperti itu. Lalu kemudian Aisyah juga merupakan penghafal hadis terbanyak. Beliau berada di urutan ketiga periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bin Khattab, atau kita menyebutnya lebih famous biasanya Ibnu Umar ya, anaknya Umar bin Khattab yang paling otentik dalam meniru Nabi dan mengikuti Nabi. Nah, itu adalah anaknya Umar bin Khattab yang dulu pernah dicanangkan sebagai khalifah ya. Cuman Umar bin Khattab, jadi setelah Umar bin Khattab wafat, Abdullah bin Umar bin Khattab ini dicanangkan sebagai khalifah, tapi Umar menolak. Dia bilang apa? Jangan karena Abdullah itu anakku gitu ya, Ibnu Umar itu anakku, maka kemudian kalian memilihnya. Padahal memang secara kompetensi juga cukup sebenarnya gitu. Tapi memang karena wasiatnya Rasulullah SAW, sehingga Umar pun mengikuti itu sehingga tidak serta-merta menurunkan kepada anaknya. Nah, yang keempat, selain pandai dalam bidang hadis, beliau juga menguasai ilmu lainnya seperti tafsir Quran, fikih, faraid ini ilmu waris ya. Jadi kalau ada seseorang meninggal dunia, warisnya itu harus segera ditunaikan. Karena kalau warisnya tidak ditunaikan, itu akan memberatkan si mayit ya, alias mengganggu atau bisa juga membebani si mayit. Nah, makanya kalau ada di antara anggota keluarga yang belum selesai warisnya, segera diselesaikan ya. Ini adalah ilmu yang cukup langka dan juga akan hilang pertama sekali menjelang akhir zaman. Jadi salah satu ilmu yang akan hilang pertama kali menjelang kiamat adalah ilmu faraid. Kenapa hilang? Karena tidak diterapkan. Karena orang heboh-heboh atau sibuk-sibuk rebut-rebutan harta. Padahal faraid itu intinya bukan kepada hartanya, tapi faraid itu adalah kepada penegakan syariatnya ya. Bagaimana kita bertindak adil terhadap harta orang-orang yang sudah wafat. Karena orang yang sudah wafat nggak bisa mengurus hartanya sendiri, maka menjadi kewajiban bagi eh, al-maurus ya, orang-orang yang ditinggalkan untuk mengurus warisnya. Nah, beliau juga mahir dalam syair, dalam sejarah, dan juga genealogi. Nah, ini tadi yang dikuasai oleh bapaknya ya, Abu Bakar, atau ilmu nasab. Nah, zaman itu sudah ada, teman-teman. Dan ilmu-ilmu pada saat itu berkembang pesat luar biasa ya. Cuma memang belum seperti sekarang dibakukan menjadi bidang-bidang pendidikan tertentu. Kemudian kalau kemarin kita membahas sedekahnya Saudah, ya Saudah itu kalau sedekah apa yang ada saat itu sedekahin, apa yang ada saat itu sedekahin. Nah Aisyah itu sempat kita singgung ya kemarin, Aisyah itu sedekahnya adalah dikumpulin dulu gitu, baru nanti disedekahkan. Ya makanya di sini satu riwayat mengatakan Aisyah pernah bersedekah 70.000 dirham atau uang kita sekarang kurang lebih 7 miliar meskipun pakaiannya sendiri bertambal. Nah, ini buat ibu-ibu nih ya, buat cewek-cewek, peringatan. Peringatannya apa? Peringatannya adalah jangan menumpuk-numpuk harta, ya kan? Aisyah saja, istri Rasulullah jelas-jelas ya, wanita mulia, itu pakaiannya kalau sobek ditambal, bukan beli baru. Artinya kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki selama masih layak ya. Kecuali misalnya udah sobek nggak karu-karuan mau ganti baru ya silakan gitu. Itulah kesederhanaan dan kesahajaan dari istri-istrinya Rasulullah SAW dan perempuan beriman saat itu. Makanya Aisyah itu dalam tanda kutip ya marah dengan muslimah-muslimah yang dandan menor gitu, kemudian juga tidak taat dengan aturan agama ya, ya seperti itu. Ya Aisyah ini mengutamakan perjuangan dakwah dari suaminya terutama. Nah, kemudian banyak wahyu yang turun saat Rasulullah sedang bersama Aisyah. Jadi ada banyak sekali ayat-ayat dari Quran yang turun pada saat Rasulullah sedang bersama Aisyah, termasuk misalnya lagi berduaan gitu ya, lagi pacaran boleh kalau ini boleh ya, pacaran pasca pernikahan. Lagi pacaran turun wahyu gitu. Kalau kita kan enggak, ya kan? Kalau anak sekarang lagi pacaran turun Satpol PP ngegebukin. Ternyata ketangkep basah, lagi pacaran gelap-gelapan. Nauzubillah min dzalik. Jadi banyak wahyu yang turun berkaitan dengan beberapa hal ya, nanti juga akan kita bahas sedikit di akhir tentang ayat-ayat Quran yang turun terkait dengan Aisyah. Lalu Aisyah juga membersama Rasulullah di akhir hayat beliau, dan Rasulullah pun dimakamkan di kamar Aisyah. Nah, jadi teman-teman, ini juga bisa menjadi fitnah buat Islam. Kalau teman-teman pernah umroh, pasti tahu bahwa yang namanya makam Rasulullah itu posisinya ada di dalam Masjid Nabawi. Padahal di dalam Islam ya ada larangan tidak boleh membangun makam, tidak boleh membangun perkuburan di dalam masjid. Nah, ini yang perlu diluruskan biar jangan jadi fitnah. Jadi dulu ya, tadi sempat
aku singgung juga di awal kan bahwa rumahnya istri-istri Nabi itu tempel dinding sama Masjid Nabawi. Tempel dinding, teman-teman. Benar-benar tempel dinding. Jadi deket banget. Kemudian rumahnya Aisyah itu berdekatan atau sejajaran dengan mimbar Rasulullah. Makanya kemudian Raudhoh, ya, Raudhoh itu kan disebut ya bahwa Raudhoh itu adalah kawasan dari di antara mimbar Rasulullah sampai dengan apa namanya makbar kuburannya beliau, makamnya beliau. Nah, itulah yang disebut dengan Raudhoh. Nah, makanya kalau lagi di Madinah ya jangan, oh ini sajadahnya hijau Raudhoh nih. Sekarang semua sajadah Madinah udah hijau kayak gitu. Jadi jangan, oh sajadah hijau Raudhoh, enggak. Tanya benar-benar ya, biasanya mutawifnya kasih tahu itu yang mana yang batas Raudhohnya sampai mana. Jangan mentang-mentang sajadah hijau sholat aja di situ, bukan. Enggak semua sajadah hijau itu Raudhoh. Jadi Raudhoh ada batasnya. Ya, mulai dari makbar atau kuburnya Rasul sampai dengan mimbarnya Rasulullah. Nah, jadi dulunya itu bukan kuburan pada awalnya ya, bukan kuburan. Tapi kemudian karena ada bukan syariat, semacam kebiasaan para nabi. Jadi para nabi itu dia akan dimakamkan di tempat dia meninggal, nggak boleh dipindah. Semua nabi seperti itu. Maka kemudian ketika Rasulullah meninggal atau wafat di kamarnya Aisyah, Rasul pun dimakamkan di situ. Nah, karena kemudian apa namanya orang-orang ingin menjenguk, ingin ziarah, maka kemudian itu kamar Aisyah itu tidak lagi dipakai sebagai tempat tidur gitu, tempat tinggal. Maka kemudian ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi, makam Rasulullah tadi dan kamar atau rumah-rumah para istri Nabi ini tadi menjadi kawasan Masjid Nabawi. Nah, jadi bukan membangun atau bukan memakamkan Rasul di dalam masjid, tapi itu dulunya bukan kawasan masjid, cuman tempel dinding saking dekatnya. Maka ketika terjadi perluasan, itu masuk menjadi kawasan makam Rasulullah SAW. Nah itu, jadi kita harus paham nih teman-teman ya, jangan sampai nanti, wah orang Islam katanya dilarang menguburkan orang dalam masjid, tapi nabinya dikubur dalam masjid. Soalnya aku pernah baca, tuduhan ini keji sekali ya. Tidak betul itu. Jadi kita harus paham sejarah bahwa itu bukan dikuburkan di dalam masjid. Nah, alasan kenapa Rasulullah itu memilih Aisyah di akhir hayatnya adalah salah satunya karena Aisyah itu menguasai kesehatan, menguasai ilmu kedokteran. Jadi memang Rasulullah itu memilih Aisyah bukan karena, oh ntar deh di rumah istri muda aja. No. Tapi Aisyah itu memang menguasai kedokteran. Makanya Rasul pada saat akhir hayatnya itu sakit keras, beliau minta dirawat di rumahnya Aisyah. Ya, aslinya kan beliau bergilir ya setiap hari itu di rumah istri-istrinya menginap gitu. Tapi pas menjelang akhir hayatnya itu memang meminta khusus di rumah Aisyah. Nah, bagi Rasulullah, Aisyah adalah istri Rasulullah yang paling istimewa setelah Khadijah. Jadi hadis ini menyatakan bahwa kelebihan Aisyah di atas para wanita lainnya adalah sebagaimana kelebihan Sarid atas makanan yang lain. Jadi sarid itu kalau yang paham bahasa Arab pasti memahami sarid ini adalah bubur. Ya, kalau kita kan bubur ayam murah lah ya, 10.000, 15.000 udah enak gitu, udah lengkap lagi pakai sate usus, sate ati gitu kan, sate puyuh. Nah, tapi sarid ini bukan bubur. Kalau bahasa Indonesianya iya, karena kita nggak tahu nyebut bubur itu apa, jadi akhirnya sarid. Nah, tapi sarid asli itu adalah roti kuah kesukaan Rasulullah, dan sarid ini tuh makanan mahal, teman-teman. Sarid ini adalah makanan yang tidak dikeluarkan setiap hari ya, tapi dia adalah makanan pada momen-momen khusus. Makanya menjadi makanan yang disukai oleh Rasulullah, dan begitu pun Rasulullah mengumpamakan Aisyah dibandingkan perempuan-perempuan lain. Artinya mahal, langka gitu kan, dan juga sangat disukai oleh Rasulullah. Itulah gambarannya. Seperti itu, sebagaimana sarid di atas makanan-makanan yang lain. Jadi begitulah Rasulullah mencintai Aisyah, dan istri-istri beliau yang lain tahu kalau Rasulullah itu punya kecenderungan hati yang lebih besar kepada Aisyah ya. Tapi nggak lantas jadi cemburu kan, nggak lantas jadi apa namanya, oh, kamu nggak bisa sayang sama aku lebih banyak gitu, nggak seperti itu. Nah, memang istri-istri beliau itu sangat terdidik karena Rasulullah pun bertindak sangat-sangat adil sebagaimana batas kemampuan beliau ya. Nah, terakhir ada yang bocor ini. Iya. Makasih. Surah An-Nur. Jadi ini adalah surah yang berkaitan, ada beberapa surah di dalam Quran yang berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha.
Dan di surah An-Nur ayat 11 sampai 20 ini adalah kisah-kisah atau episode sedih dari Aisyah radhiyallahu anha, yang mana sejumlah ayat, bayangin ya teman-teman, sampai 9 ayat loh, 10 ayat turun berkaitan dengan pembersihan nama baik Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sejumlah ayat ini turun berkaitan dengan membersihkan fitnah yang disebarkan oleh petinggi kaum munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Sahal, tentang Aisyah yang dituduh berbuat curang dengan Safwan. Jadi ceritanya gini teman-teman, waktu itu ya, pada saat itu rombongan umat muslim baru aja pulang menuju Madinah. Jadi ini mau pulang ke Madinah. Nah, yang namanya istri-istri Rasul itu, mereka nggak jalan sendirian. Mereka itu ditandu. Ini ada hubungannya dengan yang awal tadi ya. Mereka itu ditandu. Jadi kayak masuk dalam kereta gitu, dalam dalam kalau kita pernah lihat lah ya kerajaan-kerajaan, biasanya tuh putri-putrinya dimasukin dalam semacam kotak gitu dan ditandu. Nah, Aisyah ini seperti itu. Jadi istri-istri Rasul itu semuanya gitu, ditandu ya, biar tidak terlihat juga oleh orang lain tentunya. Jadi pada saat itu rombongan berhenti buat, ya biasalah ya kalau kita kan berhenti buat qada hajat ya, misalnya ada yang pengen dibuang, ada yang pengen istirahat. Jadi itu rombongan istirahat. Nah, setelah selesailah bersuci dan segala macam, eh, Aisyah ini sadar kalau kalungnya putus. Kalungnya itu terlepas pada saat sedang bebersih tadi, sedang wudhu kah, tayamum kah gitu. Wudhu atau istinja gitu. Baru sadar bahwa kalungnya lepas. Karena kalung ini adalah kalung kesayangannya ya. Kemudian Aisyah ini turun nyari-nyari kalung itu, tapi nyarinya agak jauh karena kan kawasannya luas kan, yang pergi juga rombongannya banyak. Nah, pada saat sudah selesai, udah dapet kalungnya, udah ketemu, Aisyah balik ke tempat awal. Itu rombongan udah bersih semua, udah nggak ada. Bayangin teman-teman, itu sudah habis semuanya. Loh, gimana gitu, ketinggalan kan? Nah, salah satu bukan alasan, salah satu kondisi yang bisa membuat loh kok bisa ketinggalan, itu adalah karena berkaitan dengan profilnya Aisyah tadi. Aisyah itu badannya kecil, ya, langsing, ringan. Jadi kalau dalam satu riwayat itu digambarkan beratnya sekitar 45 kilo. Ya mungkin lah buat orang Arab, kemudian juga buat perempuan yang sudah menikah gitu kan, itu mungkin 45 kilo. Kita aja udah di atas itu rata-rata. Nah, jadi pada saat diangkat tandunya itu nggak kerasa. Ya bayangin, tandunya kan lebih berat ya, tandunya lebih berat, kemudian bebannya apalagi. Jadi pada saat tandunya diangkat, mereka ngerasanya ya kayak udah ada aja orang di dalam gitu. Jadi akhirnya Aisyah tertinggal, ya, karena nggak aware, yang ngangkat nggak aware bahwa Aisyah belum naik. Kemudian pada saat Aisyah lagi bingung begitu, lewatlah Safwan. Ya, Safwan ini adalah anak muda ganteng lagi ya, anak muda ganteng di kalangan umat Islam. Yang Safwan itu memang tugasnya ini menyisir. Jadi dia bertugas paling akhir ya, melihat mana ada barang tertinggal nggak, ada apa gitu. Nah karena dari jauh beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau langsung sadar bahwa itu wah ini istri Nabi gitu kan. Beliau itu langsung mengucap istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena buat beliau itu ujian gitu. Karena beliau sudah tahu ini berpotensi menjadi fitnah kalau misalnya seperti ini. Nah, kemudian Safwan ini bawa unta, naik unta dia. Kemudian Safwan ini menginjak kaki untanya sehingga kaki untanya tuh turun gitu. Biar untanya turun, maka kemudian Aisyah pun naik. Pada saat Aisyah naik itu, Sofwan tuh pergi jauh dulu tuh, jauh banget biar nggak ngelihat Aisyah tuh naik ke atas unta karena takut tersingkap aurat dan segala macam. Nah, setelah Aisyah naik sama Sofwan itu di apa namanya di kalau istilah kita tuh diapain sih kayak digiring gitu ya. Untanya itu dibawa gitu dijinjing untuk sampai ke Madinah. Tapi selama dalam perjalanan Sofwan ini tidak pernah sedikit pun melihat Aisyah. Jadi nunduk aja gitu, karena nggak berani kan ngelihat istri nabinya. Ketika nyampe di Madinah, nah keluarlah pimpinan kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Sahal. Jadi dia menyebarkan hoax, berita bohong ya, yang kita mengenalnya dengan hadisul ifki atau kejadian di mana terjadinya hoax ya, terjadinya hoax. Di ayat 11 itu dikatakan sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Ya, ini menyatakan bahwa kaum munafik itu sebenarnya masih dalam golongan orang Islam, ya, cuman dia kayak mana ya, setengah hati. Statusnya Islam, tapi hatinya nggak Islam. Sementara iman itu kan harus 3, ya. Diyakini dari hati, diucapkan dengan mulut atau dengan lisan, dan dilakukan dengan tangan, alias diamalkan atau dipraktekkan. Nah, jadi memang sebenarnya masih dari golongan orang Islam juga, tapi duri dalam daging lah ya. Kaum munafik itu duri dalam daging.
Kemudian janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Maksudnya ini selalu ada hikmah di dalam setiap kejadian gitu ya. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa yang di antara mereka mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, alias yang suka nyebar-nyebar hoax, maka baginya azab yang besar. Nah, ini ya, ibu-ibu ya, para wanita yang suka dapat sharean dari forward-forwardan message di WhatsApp, atau yang suka nonton-nontonin lambe turah, hindari untuk mengambil bagian, termasuk jangan komen-komen akun gosip, kelar. Jangan komen-komen akun gosip. Kalau muncul di timeline ya udah lewatin aja. Kalau mau baca beritanya udah sekedar baca, tapi nggak usah ikut iya juga ya. Oh iya ya, tiba-tiba komen ya. Emang dasar Bilar cowok jahat gitu kan, percuma kamu. Jangan ambil peran untuk sesuatu yang mendatangkan azab bagi kita ya. Kita nggak tahu loh kebenarannya seperti apa. Kita juga nggak tahu itu bohong atau tidak, pihak mana yang benar-benar bersalah atau tidak. Maka jangan ambil peran. Sudah, kalau sekedar terlewat ya sudah lewat. Nggak usah diklik, nggak usah dibuka gitu. Nggak usah ikut-ikutan komen di kolom komentar, apalagi nge-like, apalagi nge-share, ngetek kawannya ya. Wewe lihat, tengok nih. Rupanya Bilar tuh kan, aduh ya Allah. Jangan ikut-ikutan ya. Jadi nggak boleh ambil bagian dari hoax. Nah, kemudian setelah itu mengapa di ayat ke-12 ya, ayat ke-12 dari surah Nur, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Jadi sebenarnya pada saat hoax itu berkembang, orang-orang beriman itu ikut goyah. Jangan-jangan benar nih, gitu ya. Jangan-jangan bener Aisyah udah main curang tuh sama Sofwan. Mana Sofwan ganteng lagi, wangi, cakep ya. Karena memang digambarkan seperti itu ya. Sofwan itu cakep, cakep lah cowok-cowok. Kalau sekarang tuh cowok-cowok metroseksual lah gitu ya, wangi, keren gitu. Nah, sampai Rasulullah sendiri pun sebenarnya eh, hampir percaya gitu. Karena kan di depan mata gitu ya terjadi. Jadi memang segala sesuatu yang terlihat di depan mata kita belum tentu benar gitu kan. Atau bisa jadi kebenarannya berbeda. Rasul itu juga jadi ragu sebenarnya. Oh, jangan-jangan benar ini gitu kan. Nah, namanya manusia gitu, punya batas pengetahuan. Nah, kemudian Aisyah itu pasca kejadian Harisul Ifki itu beliau sakit 1 bulan. Jadi Aisyah tuh nggak ngerasa bersalah. Nggak ngerasa bersalah karena ya sakit 1 bulan mana ngerti kan, mana tahu gitu. Nggak ada internet zaman dulu. Lalu sampai akhirnya ada orang yang lagi ngerawat Aisyah ya, akhirnya menceritakan ada kabar kayak gini gitu. Pasti Aisyah itu merasa sakit hati sekali, sedih lah gitu ya, sedih karena bahkan suaminya sendiri pun tidak mempercayai beliau. Nah, tapi luar biasanya ini ya teman-teman, buat kita perempuan ya, atau siapapun lah yang misalnya nauzubillah min zalik difitnah atau misalnya dijelek-jelekkan oleh orang dengan berita yang bohong, ya kita lihat bagaimana caranya Aisyah radhiyallahu anha dan perempuan-perempuan beriman lainnya itu tidak bersikap reaktif. Oke. Nah, ini buat ibu-ibu yang tetangga sebelahnya suka memfitnah atau punya tetangga yang suka julid, ngasih-ngasih kabar bohong kepada tetangga satu komplek, kita ikutin caranya Aisyah dan perempuan-perempuan lainnya. Jadi kalau teman-teman tahu surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ya. Al-Mujadilah itu artinya perempuan yang menggugat, Al-Mujadalah itu artinya gugatan. Jadi ada 3 perempuan di dalam Al-Quran yang nama baiknya dibersihkan langsung oleh Allah sendiri. Ada Aisyah, kemudian ada Khawlah di dalam surah Al-Mujadilah, lalu satu lagi saya agak lupa siapa namanya. Jadi ada 3, satunya Maryam ya, Maryam yang difitnah berzina, lalu kemudian Allah membersihkan nama baiknya. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, padahal kita tidak berbuat kesalahan itu, maka tidak perlu agresif melawan. Ingat, tidak perlu agresif melawan. Apa yang kita lakukan? Tenang, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta pembelaan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, Engkau tahu kebenarannya, maka bersihkanlah nama baikku. Itu yang harusnya dilakukan oleh orang-orang beriman tiap kali mereka mendapatkan fitnah. Ya. Jadi nggak usah sibuk-sibuk konferensi pers ya, menyatakan bahwa saya tidak bersalah, buktinya ada dan segala macam. No. Orang-orang yang namanya bersih tidak perlu membersihkan namanya.
Ya, orang-orang yang pada dasarnya baik tidak perlu membersihkan nama baik. Karena orang-orang yang perlu membersihkan nama baik karena sebab nama mereka sudah kotor. Jadi kalau namanya nggak pernah kotor ya nggak perlu dibersihkan gitu. Maka kemudian inilah yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya. Beliau itu sempat didiemin sama Nabi beberapa bulan. Karena Nabi meragukan juga, oh jangan-jangan benar nih. Maka kemudian eh, bagaimana cara menentukannya ya? Di ayat 13 dikatakan, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi, maka mereka itulah di sisi Allah adalah orang-orang yang berdusta. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian ya baru-baru ini di sekolah kami juga ada case lah gitu. Kemudian kita anggap bahwa kejadian itu benar karena saksinya 4. Kalau perempuan ya, kalau perempuan saksinya 4, kalau laki-laki saksinya 2. Terus gimana kalau misalnya saksinya laki-laki dan perempuan, maka setengah-setengah. Kalau misalnya saksinya campur, maka 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nah, kenapa Islam punya apa namanya syariat seperti ini? Ternyata ada penelitiannya, teman-teman. Jadi ada baru-baru ini ada satu penelitian yang menyatakan bahwa konsistensi perempuan dibandingkan laki-laki itu adalah 2:1. Jadi laki-laki itu jauh lebih konsisten dibandingkan perempuan. Makanya saksi perempuan itu harus 4. Kalau dia saksi campur dia 2. Kenapa? Karena dia bisa berubah-ubah kalau dia sendirian. Tapi laki-laki itu jauh lebih konsisten. Jadi dia konsisten dengan yang dia katakan, makanya saksi laki-laki cukup 2 orang, atau kalau dia saksi campur, dua perempuan dan 1 laki-laki. Karena ternyata konsistensinya memang 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Itu luar biasanya Islam ya. Baru dibuktikan sekarang. Padahal itu udah dari dulu. Quran sudah menyatakan. Nah di ayat 14 dikatakan, sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Ini menimpa semuanya. Beriman kayak nggak beriman kayak ya, mau dia ngaji kayak ngapal Quran, kalau ikut-ikutan nyebarin berita hoax, ikut-ikutan gosip-gosipin artis, kalau bukan karena rahmat Allah, pastilah sudah diturunkan azab yang besar karena suka ikut-ikutan nge-hoax. Oke. Kemudian di ayat 15, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang kamu tidak ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah dia adalah sesuatu yang besar. Ya, jangan kita menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Kan kita ngerasa enteng-enteng aja gitu. Alah, kita kan cuma komen doang, kasusnya Lesti Bilar gitu ya. Nah, lihat tuh, gara-gara komen-komen makin besar masalahnya kan, makin kemana-mana, berserak lah aib orang di mana-mana, yang harusnya orangnya udah bisa berubah lebih baik misalnya. Ikut kita mengomentari. Dulu dijodohkan oleh netizen, dan sekarang ketika bermasalah dirusuhi juga oleh netizen. Oke, ayat 16, dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu, sekali-kali tidak pantaslah bagi kita memperkatakan ini, maha suci engkau, ya Allah ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Jadi orang yang beriman, kalau dia mendengar hoax, kemudian dia meyakini bahwa itu adalah berita yang salah, setelah melakukan tabayun, maka dia tidak boleh membenarkan dan harus menyatakan bahwa itu adalah berita yang salah. Itu adalah sebuah kebohongan, ya. Jangan ikut-ikutan nge-share. Allah memperingatkan kamu agar jangan membuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang yang beriman. Nih, tanda orang beriman tidak ikut-ikut nyebar hoax. Tanda orang beriman tidak ikut-ikutan dalam gosip. Tanda orang beriman, ya, dalam satu hadis Nabi dikatakan, cukuplah seseorang dinyatakan pembohong apabila dia mengatakan semua yang dia dengar. Nah, jadi kalau kita dengar dari tetangga sebelah, tetangga A, kita share ke tetangga B, tetangga C, itu pembohong. Kata Rasulullah SAW. Ya. Di ayat 19, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, ya, alias orang-orang yang busuk hatinya, biar berita buruk itu tersebar, maka Allah telah menyediakan apa? Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan terakhir, di ayat 20, ya, Allah kemudian membersihkan nama baiknya Aisyah radhiyallahu anha dengan ayat yang berbunyi atau berterjemah, sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Maksudnya, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tadi sebagaimana yang dikatakan di ayat sebelumnya, ya, mereka akan ditimpa oleh azab yang besar. Jadi ini adalah ayat yang cukup panjang untuk membersihkan seorang Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan keji para kaum munafikin. Dan inilah yang harus kita tiru bareng-bareng, ya teman-teman.
kalau terjadi sesuatu nauzubillah min zalik, tapi kan kita juga harus siap-siap ya, namanya juga hidup di dunia. Ada fitnah, ada sesuatu yang menjelek-jelekan kita, maka angkatlah kedua tangan dan mintalah pembelaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi pada Khadijah, pada Khaulah, pada Maryam ya. Mereka tidak gerasa gerusuh, tapi justru karena kebersihan hatinya, kejernihan imannya, ketulusan imannya, maka Allah sendirilah yang membersihkan nama baik mereka semua, dan Allah lah yang membelanya ya. Allah yang membela atas gugatan-gugatan mereka. Suaranya putus-putus. Suaranya Ini sudah, ini udah terdengar? udah Kak, udah Kak. Ya, silakan. Oke. Izin ya Kak, nggak aktifin kamera, soalnya nggak ngerti nih kenapa dari tadi dihidupin nggak bisa hidup. Oke, wah luar biasa sekali ya, Masya Allah penjelasan dari Kak Putri tadi. Sangat lengkap ya teman-teman, mulai dari bagaimana perjalanan bersama dengan Nabi, terus kemudian keutamaannya sebagai perempuan yang senang belajar, dan juga cerdas begitu ya, cemerlang karena dapat menghafal hadis yang banyak sekali. Nah ini kita udah ada beberapa pertanyaan nih Kak yang ada di kolom chat. Kita baca satu-satu dulu ya. Ini dari Kak Sabrina. Assalamualaikum Ustazah, saya mau nanya apakah memang ada hadis yang melarang menuntut ilmu selain ilmu agama? Karena ada beberapa ustazah yang mengatakan bahwa ilmu yang lain itu tidak penting karena yang dihisab itu ilmu agama. Gitu Kak. Tapi mengingat Aisyah juga mempelajari ilmu kesehatan. Nah, apakah memang ada hadis yang melarang mempelajari ilmu selain ilmu agama? Oke, ini kita langsung compile aja ya Kak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya itu dari Kak Nida. Izin bertanya, apakah seorang akhwat atau ummahat menunaikan ibadah haji boleh sendirian tanpa dengan suami bagi yang sudah menikah? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Oke, nah itu dulu Kak. Ada 2 pertanyaan itu mungkin bisa dijawab. Silakan Kak. Oke, makasih ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tentang apakah ada dalil yang melarang seorang perempuan atau muslim lah ya, untuk mempelajari ilmu-ilmu selain ilmu agama. Jadi kalau di dalam hadis itu dikatakan ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Ya, jadi nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Wajib menuntut ilmu itu hukumnya wajib, mau laki-laki mau perempuan. Itulah yang seharusnya disebut dengan kesetaraan ya. Jadi kalau bicara kesetaraan gender, ya Islam udah punya duluan ya, punya keselarasan gender. Jadi laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, dua-duanya wajib menuntut ilmu. Nah, yang penting buat kita adalah memahami apa itu ilmu. Dalam Islam, ilmu itu tidak sama dengan sains. Jadi kalau kita melihat turunan katanya gitu ya, karena diksi itu biasanya menentukan bentuk gitu ya, menentukan deskripsi atau definisi. Jadi diksi itu akan mendefinisikan sesuatu. Kalau kita bicara sains itu biasanya sampai dengan knowledge and research gitu ya. Kita tahu, kemudian kita baca, kita paham, kita kembangkan. Nah, tapi di dalam Islam apa itu ilmu? Mahwal ilmu. Ilmu itu adalah segala sesuatu yang dapat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ilmunya, kalau dia pada saat prakteknya bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka itu ilmu. Karena tujuan ilmu dalam Islam bukan membuat orang jadi pintar, tapi membuat orang jadi baik. Jadi kalau dilihat dari ghardnya, ghardun itu tujuannya, dilihat dari tujuannya, ilmu itu memang seharusnya membuat orang menjadi baik, bukan membuat orang jadi pintar. Gitu. Jadi jangan salah paham ya. Itu tidak membuat orang jadi pintar, membuat orang menjadi baik. Jadi apapun ilmunya, selama satu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kedua dapat diamalkan. Nah, ini penting nih. Yang namanya ilmu itu harus diamalkan. Karena sesungguhnya Allah itu menilai kita, memberikan kita pahala ataupun teguran atau hukuman mimma kanu ta'lamun atau mimma kanu mimma kanu ya'malun atau mimma kanu ta'malun. Artinya kita ini akan dinilai dari apa yang amila kalian lakukan. Ya, bukan dari bima kanu ya'lamun, bukan dari apa yang kamu ketahui.
Jadi kita tidak akan dihukumi atau tidak akan diganjar dari sesuatu karena kita mengetahuinya. Contoh, ya, misal kita tahu riba, kita paham riba, ya, kita tahu bahwa ini riba, ini nggak boleh segala macam. Itu adalah ilm, itu adalah alimah, kita mengetahui. Tapi kita tidak akan diganjar kecuali kita melakukannya atau menghindarinya. Kalau kita melakukan riba, maka kemudian mendapatkan dosa. Kalau kita menghindarinya, maka kita mendapatkan pahala. Nah, jadi kita itu akan dihukumi atau diberikan balasan dari apa yang mimma ta'malun, apa yang kalian perbuat. Bukan mimma kanu ta'lamun, bukan dari apa yang kalian ketahui. Maka ilmu, apapun jenisnya, selama dia mendekatkan kepada Allah, dia mampu dipraktekkan, dan prakteknya membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, ya, how to be a good human, bukan a clever human, gitu. Maksudnya bukan manusia yang sekedar pintar, tapi memang harus menjadi baik. Nah, itu adalah ilmu yang boleh dipelajari. Kita kan terjadi dikotomi ilmu itu karena belakangan, ya. Ada ilmu agama, ada ilmu duniawi, nggak ada sih sebenarnya. Buktinya di zaman Rasul sastra dipelajari. Buktinya di zaman Rasul ilmu-ilmu perang dipelajari, ilmu siasat dipelajari, fikih jihad dipelajari. Jadi nggak ada urusan misalnya ini ilmu dunia apa akhirat. Lah itu kan kita sendiri yang ngotak-ngotakin, ya. Buktinya di zaman Rasul semua ada. Jadi eh, mendefinisikan ilmu itu bukan dari ilmu dunia atau akhirat, tapi berdasarkan seberapa besar dia dapat dipraktekkan dan seberapa mungkin praktiknya dapat dilakukan, gitu ya. Allah alam bisawab. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua dari Nida Afifah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah seorang ahwat atau ummahat menunaikan ibadah haji boleh sendirian tanpa dengan suami bagi yang sudah menikah? Kita bicara regulasi, ya. Kalau regulasinya nggak boleh, gitu. Kalau secara syariat sih dulu juga datang-datang sendiri nggak apa-apa, gitu. Tapi kan memang kita sekarang lihat dari beberapa hal, ya. Pertama, perempuan itu memang tidak disarankan atau tidak baik bersafar sendirian tanpa mahram, itu jelas, ya. Perempuan bersafar sendirian tanpa mahram itu tidak dibolehkan, itu kurang baik lah, kurang baik karena tidak ada yang mendampingi. Kemudian yang namanya perempuan kadang-kala lemah juga secara fisik, lemah juga secara mental, kan. Nanti kalau dia apa-apain di jalan dia nggak punya kekuatan melawan, gitu. Jadi memang kemana-mana harus bersama mahram. Yang kedua adalah kita lihat regulasi. Nah, di Indonesia sih setahu kami lah selama ini, ya, dengan di sini ada ngurus-ngurusin umroh juga, memang harus disertai oleh mahram, gitu. Kalau memang tidak ada mahram dari sini, maka minimal dia punya mahram di sana, di Mekah atau di Madinah, gitu, yang sifatnya menjamin lah. Kalau tidak pun dimahramkan, gitu ya, dimahramkan. Jadi dimahramkan itu maksudnya ditetapkan mahramnya dengan yang ini, gitu. Kalau saya kemarin juga gitu ceritanya. Jadi mau pergi umroh nggak punya mahram kan, nah, maka dimahramkan. Jadi mahram itu maksudnya perwalian juga, ya, kayak segala hal yang berkaitan dengan hukum selama di sana itu akan dinisbatkan kepada orang lain, gitu ya, orang-orang yang menjadi mahramnya di situ, gitu. Ya, tapi bukan berarti jadi kakak dan kakak adean, gitu. Enggak lah, gitu. Nah, itu insyaallah, gitu. Jadi memang dari syariat juga tidak disarankan, ya, kurang baik. Kemudian dari regulasi pemerintah kita juga menyarankan harus bersama dengan mahram, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari Kak K, ya, kita lanjutkan, masih nyambung. Gimana kalau tuntutan kerja? Nah, agak riskan ngejawabnya, ya. Pertama, memang kita balik lagi, yang namanya syariat itu kan pasti punya punya kebaikan, ya, punya perlindungan. Ya, mahram nggak harus laki-laki sebenarnya. Perempuan kan juga mahram, kan nggak boleh perempuan nikah sama perempuan, kan, mahram lah itu. Saya pergi gitu sama teman berdua, nggak apa-apa. Itu kan mahram juga, gitu. Yang nggak boleh itu sendirian melanglang buana itu kan sampai ke Hong Kong, sampai kemana, gitu. Ya sebaiknya enggak lah, kurang baik, kurang ahsan. Jadi kalaupun harus nggak ada mahram laki-laki, ya nggak apa-apa, mahram perempuan kan juga boleh, gitu, teman perempuan, berdua kah, bertiga kah, jadi nggak sendirian, gitu, karena bersendiri itu lebih dekat kepada maksiat. Ya, ini tamparan buat para kaum jomblo, ya, jangan lama-lama sendiri, loh saya juga dong. Ya, jangan berlama-lama bersendirian, karena biasanya sendiri itu lebih dekat dengan maksiat. Coba teman-teman,
Kalau bikin dosa, berani rame-rame apa sendiri? Pasti sendiri kan. Kalau sendirian tuh rasanya nggak ada yang liatin, nggak ada yang tahu gitu. Ya. Makanya sendiri itu lebih dekat sama maksiat. Makanya jangan lama-lama sendirian. Ya. Nah, begitu kan dalam perjalanan sebaiknya jangan lama-lama, jangan bersendiri. Kalau bisa ada mahram, ya lebih baik dengan mahram gitu. Insya Allah. Allah alam bisawab. Baru rencana mau pergi sendiri. Janganlah solo traveling gitu ya. Jangan ajak saya aja. Gitu. Silakan Yon. Wah, luar biasa. Kita dapat ilmu baru nih ya, bahwa ternyata yang mengotak-ngotakkan ilmu agama dan dunia itu ternyata kita juga ya. Dulu di zaman Nabi justru udah ada ilmu-ilmu tentang pertahanan gitu-gitu ya, yang juga harus kita pelajari sekarang untuk kepentingan umat Islam juga sebenarnya ya, gitu. Karena kita umat Islam harus kuat gitu ya. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa membela diri begitu. Oke, nah ini diskusi yang sangat menarik nih kakak-kakak dan teman-teman sekalian, masih bisa nih dibuka jika ada pertanyaan yang mungkin juga nggak harus berkaitan banget sih dengan diskusi kita hari ini, boleh banget ditanyakan. Silakan, kita masih punya waktu sedikit lagi nih sebelum jam 10 kurang kita tutup. Siapa tuh yang mau? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau ini aja ya. Tadi tersinggung dengan nggak nyinggung juga sih karena tadi ada pembahasan tentang anak angkat ya. Jadi pengen tahu juga terkait dengan anak angkat ini. Nah, apa ya, anak angkat yang kalau misalkan kita kan memang anak angkat terkait dengan mahrum juga ya. Itu nanti kalau secara udah gedenya antara anak angkat misal perempuan yang diangkat kan laki-laki misalkan, itu secara gimana ya, secara mahramnya itu seperti apa ya nanti terkait dengan dia juga misalkan ada saudara gitu, dia memang dia sendiri bukan merisaukan ya, dia juga memikirkan, dia laki-laki mengangkat anak perempuan, saudara laki-laki ya, beliau dan istrinya mengangkat anak, terus dia tuh terpikir nanti kalau misalkan gede ini, aku kan nggak mahram sama dia, gimana lah anakku ini, kalau nggak aku peluk, aku sayang gitu kan, tapi rasanya itu tadi ilmunya itu seperti apa ya, Ti? Gitu. Oke, itu aja dulu. Oke, boleh langsung jawab, Kak. Baik, bismillah. Anak angkat itu tidak merubah status ya. Tidak merubah status. Hampir di semua syariat itu tidak merubah status. Status kemahroman itu nggak akan berubah ya. Kemudian waris, anak angkat tidak berhak atas waris karena kan waris itu satu darah ya, darah maksudnya nasab. Kedua adalah zuwaj nikah, jadi dari hubungan pernikahan. Jadi anak angkat tidak berhak atas waris. Nah, nanti pada saat kita mempelajari istrinya Nabi Zainab binti Jahsy ya. Zainab binti Jahsy itu dinikahi Rasul itu dalam rangka menghapuskan hukum jahiliyah tentang anak angkat. Nah, jadi orang jahiliyah itu dulu kalau punya anak angkatnya itu dinamai pakai binnya diganti jadi nama bapaknya. Jadi kan Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Kan itu anak angkatnya Nabi, udah gede jadi sekretarisnya Nabi, asistennya. Dari kecil itu di bawah bimbingan Nabi. Nah, Zaid bin Harisah ini waktu diangkat sama Nabi itu awalnya namanya diganti Zaid bin Muhammad. Nah, maka kemudian ditegur kan sama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menghilangkan nasab orang tua kandungnya. Maka kemudian diganti lagi menjadi Zaid bin Harisah. Kemudian setelah beliau dewasa, beliau menikah dengan Zainab binti Jahsy, dan pada saat itu orang-orang jahiliyah masih menganggap bahwa anak angkat adalah anak kandung. Maka menikahi istri atau bekas istri anak angkat itu haram, ya, nggak boleh. Tadinya gitu. Kemudian pernikahan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy itu dalam rangka menghapuskan hukum itu. Jadi menegaskan bahwa anak angkat tetap anak angkat, tidak pernah menjadi berubah statusnya. Nah, bagaimana kalau punya anak angkat yang beda gender gitu ya? Pertama, yang namanya anak angkat itu harus dia punya hak ya, dan orang tuanya berkewajiban untuk menjelaskan nasabnya dengan benar. Jadi dia harus tahu dia ayah kandungnya siapa, kemudian dia tapi memang ini proses lah ya, pada saat bersiap untuk menyampaikan status anak angkat itu memang perlu waktu dan juga perlu masa yang tepat agar si anak
tidak shock gitu. Si anak juga harus siap secara mental, dia harus siap. Jadi kalau saya pernah baca di salah satu artikel ya baru-baru ini tentang anak angkatnya Ridwan Kamil gitu ya, gimana dengan status anak angkat dan segala macam. Anak-anak angkat itu mulai bisa dikasih tahu di usia mulai 7 tahun ya, ketika dia mulai bisa membedakan baik dan buruk lah ya, mana bagus mana tidak. Tapi memang disiapkan, mentalnya disiapkan dari jauh-jauh hari bahwa orang tuanya dia tidak akan kehilangan kasih sayang orang tua angkatnya, bahwa orang tua angkatnya tidak akan berubah ya rasa kasih sayangnya, dia harus tahu itu gitu. Jadi dia tidak merasa dibuang. Nah, tetapi berkaitan dengan hukum-hukum syariat tidak berubah. Hukum syariatnya tidak berubah. Maka terkait status kemahroman, misalnya tadi ya, apakah boleh misalnya anak angkatnya perempuan menunjukkan auratnya di depan ayah angkatnya? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Makanya anaknya harus tahu bahwa dia anak angkat atau bukan. Jadi biar dia nggak dosa juga gitu. Jadi itu harus disiapkan dari jauh-jauh. Memang sedikit beresiko lah ya, tapi artinya kita siap mengangkat seorang anak ya kita juga harus kasih tahu dia bahwa ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Kalau misalnya kayak sayang pengen peluk-peluk gitu ya, apa ya, baiknya sih gitu ya, ahsannya sih ibunya lah yang mau meluk gitu karena status kemahromannya tadi gitu ya. Karena kalau ayat syariat Islam itu sudah menetapkan segala sesuatunya baik gitu. Jadi kalau memang punya anak angkat beda gender ya disiapkan saja dan dia harus tahu status dia, pelan-pelan diberitahu sehingga dia mengerti batasan yang jelas antara dia dengan orang tua angkatnya. Karena tidak berubah. Status kemahroman, status nasab itu tidak berubah sama sekali. Gitu. Allah alam bisawab. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Maulida. Ini Kak di kolom chat, boleh dibahas sedikit tentang lagu yang sempat tenar itu dan pernah dengar ada yang bilang salah dan tidak benar. Bahwa lagu itu terlalu vulgar. Lagu yang mana nih Kak? Mungkin bisa diluruskan ini. Gimana Aisyah istri Rasulullah lah yang famous kan. oke, siap. Nah, silakan Kak. Oke, bismillah. Benar dan salahnya Allah alam ya, di mana gitu. Kalau misalnya ada yang bilang riwayatnya salah, enggak juga sih. Riwayatnya beberapa benar. Misalnya kayak Rasul tiduran di pahanya Aisyah gitu, terus kemudian minum 1 gelas ya, jangankan minum 1 gelas, Nabi sama istrinya mandi bareng tapi pakai basahan ya. Buat yang sudah berpasangan mandi bareng itu sunnah ya, mandi bareng makan bareng. Jadi kalau dibilang salah ininya enggak sih, riwayatnya ada, beberapa riwayatnya ada gitu. Misalnya kayak Rasul lari-larian sama Aisyah, benar itu ada riwayatnya. Kemudian minum itu tadi ya, minum dari bekas bibirnya beliau. Memang betul itu. Cuman yang disayangkan dari kita ya adalah kita lebih kesengsem sama romantismenya gitu. Kinyis-kinyisnya itu gitu. Padahal sebenarnya Aisyah itu kan lebih heroik ya daripada yang kita dengar dari lagunya gitu. Itu kan kisah kinyis-kinyisnya doang gitu. Cuman sisi baiknya adalah pada saat lagu itu viral ya, dulu aku sempat sih bikin kajian, itu namanya bedah lirik Aisyah istri Rasulullah, itu sempat tuh di sekolahan kita bikin acara bedah lirik itu online dibikin. Kenapa perlu bedah lirik? Karena biar kita cari tahu gitu kan, ini hadisnya ada apa enggak gitu, dalilnya ada apa enggak, ada. Cuma kita jadi terlalu terbawa dengan romantismenya gitu. Padahal sebenarnya Aisyah itu yang harus ditiru adalah heroiknya, kemudian bagaimana beliau menjaga kemuliaan dirinya sendiri gitu ya. Tadi mungkin yang nggak sempat disinggung sampai akhir adalah bagaimana kehidupan Aisyah pasca wafatnya Nabi gitu. Nah setelah wafatnya Nabi itu Aisyah tidak menikah lagi karena memang jelas ya mantan atau janda Nabi Muhammad itu nggak boleh dinikahi karena umur mukminin. Aisyah itu sampai dengan usianya 63 tahun, beliau wafat di usia 63 tahun, itu mengajarkan Quran, jadi guru ulama gitu ya, jadi guru mengajarkan banyak sahabat-sahabat yang laki-laki pun banyak yang berguru pada beliau. Gitu. Tapi dengan batasan hijab yang jelas, tidak berduaan, kemudian juga tidak terlalu dekat secara fisik gitu, kemudian dalam majelis ilmu gitu, dalam satu majelis ilmu. Jadi banyak sahabat-sahabat yang laki-laki berguru dengan beliau pun banyak. Gitu. Sampai kemudian beliau memimpin perang Jamal ya, kalau teman-teman nanti baca ada perang Jamal, itu beliau memimpin perang naik ke atas unta. Jamal itu kan unta ya, naik ke atas unta lalu kemudian itu perang Jamal itu sangat-sangat ikonik dan sebenarnya menjadi fitnah juga ya, fitnah besar buat umat Islam pada saat itu. Itu saking pecahnya beberapa golongan ya, ada Khawarij, kemudian ada Syiah mulainya dari situ.
itu sampai Quran itu ya disangkutkan atau ditusuk gitu, ditombak gitu ya, kemudian diangkat tinggi-tinggi sebagai pertanda kalau gara-gara ini kita pecah gitu ya, habislah Islam ini gitu. Kalau Quran ini nggak kalian muliakan lagi setelah diangkat tinggi-tinggi gitu, maka pecahlah Islam ini, sudah habislah kita. Nah, itu sebuah tanda bahwa beliau memang heroik gitu. Jadi dalilnya ada. Ya masalah benar dan salah ya tergantung dari sisi mana gitu. Yang jelas jangan sampai kita jadi membayangkan membayang-bayangkan itunya ya, romantismenya gitu, terus jadi kemana-mana pikirannya traveling gitu, jangan. Tapi memang angka lebih baik kalau kita lebih aware siroh. Tapi di sisi baiknya adalah kita jadi aware siroh ya. Kita lebih, wah ternyata ada ya istri, oh Nabi itu dengan istrinya seperti itu ya gitu. Cuma jangan berlebih-lebihan lah gitu kan. Istri Nabi banyak, kemudian juga sisi-sisi baiknya lebih banyak lagi dibandingkan dengan romantisme kinyis-kinyisnya gitu. Dan nggak semuanya harus dilihat dari sudut pandang kekinyis-kinyisan itu sih. Gitu. Beliau romantis iya, istri-istrinya romantis iya, tapi yang lebih penting lagi memahami karakternya sebagai orang beriman. Gitu insya Allah. Allah alam bisawab. Iya, jadi karena kita suka over glorifikasi nih Kak, sukanya yang kayak gitu. Jadi malah Benar-benar. tertutup ya si heroik dan kecerdasannya sebagai perempuan tuh malah tertutup gitu ya. Teladan Betul. justru malah tertutup. Nih kita nih punya peran untuk bisa menyebarkan yang baik-baik juga, yang lebih utama. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Sabrina. Kalau hukum perempuan menuntut ilmu di luar negeri bagaimana Kak? Nah ini Iya, menuntut ilmu di kita, luar negeri ya. Dulu soalnya iya. nggak ada ya. Iya, sekarang udah banyak nih Kak beasiswa Iya. di mana-mana. Ya. Ya sebenarnya menuntut ilmu itu ya baik Bismillah. Sebenarnya menuntut ilmu itu kan memang tadi ya faridoh ala kulli muslim gitu. Kalau memang di tempat itu dianggap lebih baik ya kita berhijrah. Jadi hitungannya berhijrah lah ya, bukan safar. Safar itu kan jalan-jalan. Safar itu kan mengadakan perjalanan. Kalau kita anggaplah hijrah. Hijrah sehingga kita pindah ke tempat yang lebih baik menurut kita ya. Kemudian di sana kita bisa berkembang, bisa mencari ilmu gitu. Ya hitungannya adalah tolabul ilmi, hitungannya adalah fisabilillah ya atau musabil, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pastikan memang niatnya lurus, niatnya baik gitu ya. Masalah gimana nanti tentang mahramnya segala macam. Di seluruh dunia ini kan ada umat muslim ya. Di seluruh dunia ini ada apa namanya? Ada saudara-saudara kita yang satu iman, ya temui gabung dengan komunitas Islam di sana. Itu pun saudara kita, mahram kita juga. Jadi ketika kita misalnya harus kuliah ke luar negeri, tidak punya saudara di kota itu atau di negara itu, ya maka kemudian bersaudaralah dengan orang-orang yang satu iman dengan kita. Karena sesungguhnya kalau di dalam satu hadis itu dikatakan orang-orang mukmin itu bersaudara gitu ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi seluruh orang beriman itu bersaudara gitu. Cuma kalau urusan mahram, nah ini memang terkait dengan itu tadi status nasab dan segala macam. Tapi kan mahram nggak cuma laki-laki, perempuan juga mahram. Jadi kalau kita qadarullah dapat rezeki sekolah ke luar negeri gitu, ya sudah bersaudara dengan orang-orang beriman yang ada di sana. Gitu. Cari kita mempersaudarakan diri sendiri dengan mereka. Gitu, insya Allah. Ya benar. Jadi Islam juga tidak kemudian mengekang gitu ya Kak. Ada hal yang masih bisa dikompromikan lah gitu untuk bisa dicari jalan keluar yang terbaik gimana. Nah ini pentingnya kita mengaji nih, jadi kita bisa bertanya, nggak buntu gitu ya Kak, nggak buntu sendirian gitu. Oke, nah ini nih Kak, ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada biar. Ada. Gimana? Aku masih mau bertanya. Oh iya silakan Kak. Tih, kan gini ya, aku ikutin beberapa kajian. Kenapa di beberapa kajian itu perempuan itu sampai ya itu dikekang itu, terutama dalam menuntut ilmu. Bahkan Aisyah aja juga mempelajari ilmu kesehatan dan ilmu yang lainnya selain ilmu agama. Kenapa gitu? Ada fenomena apa yang atau memang ada yang apa ya bilangnya ya? Pakem hadisnya gitu untuk membatasi seorang perempuan, karena ini cukup menggelisakan di beberapa kajian gitu, karena
itu secara terang-terangan mereka menyatakan bahwa ilmu itu yang penting hanya ilmu agama gitu. Karena yang dihisap itu hanya ilmu agama. Itu secara terang-terangan dan itu menjadi panutan gitu. Tapi kan kita tidak bisa menyamaratakan semuanya gitu. Tidak bisa menyamaratakan karena ada juga salah satu ustadz yang bilang bahwa kalau misalnya umat muslim itu hanya mempelajari satu ilmu aja, bagaimana Islam bisa bagaimana Islam itu bisa menguasai dunia kembali gitu, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Itu aku pengen tahu kenapa ada fenomena seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Ustazah Putri Rizky Ardina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini diskusi yang menarik nih, Kak. Silakan, Kak. Oke, bismillah. Sejauh ya, entahlah sejauh atau sependek yang aku pernah tahu, tidak ada hadis yang melarang perempuan belajar. Enggak ada. Satu-satunya hadis yang tadi aku sebutkan adalah yaitu thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jelas ya, laki-laki kah, perempuan kah gitu. Kecuali non-biner. Nah, kalau non-biner nggak termasuk di hadis ini. Karena non-biner kan nggak jelas, dia kan tidak bisa mendefinisi, atau dia liquid gender. Itu nggak termasuk di hadis ini. Jadi laki-laki kah, perempuan kah, sama ya, sama-sama punya kewajiban menuntut ilmu. Dan kemudian apakah ada hadis yang menyatakan bahwa kita nggak boleh mempelajari ilmu lain? Nggak ada. Sependek yang aku tahu ya, wallahu alam kalau ada yang pernah baca. Tapi sependek yang aku tahu tidak pernah ada hadis yang membatasi kita dalam mempelajari ilmu gitu ya. Bahkan ilmu-ilmu yang dalam tanda kutip ilmu hitam, ilmu-ilmu yang buruk seperti itu, yang bagi kita buruk, itu kalau dipelajari, kita pelajari demi melakukan pencegahan, kita pelajari demi terhindar dari situ ya. Misalnya kayak tadi kita belajar riba biar kita terhindar dari situ, kita belajar tentang mengetahui trik-trik perdukunan ya, kayak pesulap merah lah gitu kan, biar kita terhindar dari kebohongan itu, atau tidak semudah itu percaya dengan kesyirikan. Ya itu ilmu yang boleh dipelajari gitu. Kalaupun misalnya ada yang mengatakan yang akan dihisap adalah ilmu agama. Balik lagi, yang akan dihisap kita itu adalah apa? Amal kan, perbuatan, bukan ilm, bukan alima tapi amila. Bukan yang diketahui tapi yang dilakukan atau diamalkan. Maka yang dihisap adalah amal gitu. Amal kita termasuk ketika kita menuntut ilmu itu kan amal. Ya, jadi kalau di sini pun kita punya hafalan bejibun gitu, tapi nggak dipraktekkan, ya sama aja. Yang akan dihisap itu tetap amal kita, perbuatan kita. Nah, perbuatan kita bisa menjadi benar atau salah bergantung pada ilmu kita. Gitu. Kenapa ada orang bisa salah bertindak? Ya karena ilmunya terbatas, kan gitu kan. Kayak kasus yang baru-baru ini kan, kenapa polisi salah tindak terus gitu? Kasus Sambo baru belum selesai gitu kan. Tiba-tiba kemudian kasus Kanjuruhan lagi gitu ya. Kenapa? Sebenarnya ada satu kunci ya. Jadi di dalam surah Al-Qari'ah itu, di Al-Alaq itu ya, logika manusia itu punya dua sifat. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ya, nasiyah itu ubun-ubun. Kalau bahasa kerennya kita cortex gitu ya, otak depannya manusia yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi logikanya manusia itu dia cuma punya dua kemungkinan. Nasiyatin ya, ubun-ubunnya itu, kazibatin kalau nggak bohong, khotiatin salah. Kalau dia nggak bohong ya salah, kalau dia nggak salah ya bohong. Jadi kalau orang ngikutin terus logikanya, maka dia akan cenderung kepada kesalahan atau kebohongan. Nah, makanya kalaupun ada yang menyatakan bahwa kita harus belajar ilmu, mungkin ya yang lebih tepat adalah mempelajari ilmu agama dulu sebelum ilmu yang lain, mungkin lebih tepat. Jadi sebelum kita belajar berbagai ilmu yang lain ya, misalnya kayak kita belajar ilmu-ilmu modern, kalau dalam bahasa kita namanya ilmu kauniyah. Ilmu kauniyah itu artinya ilmu yang dibuat, disusun. Sementara ada ilmu syariah ya, ilmu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi Quran, hadis, fikih. Nah, itu kan ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kauniyah misalnya kayak belajar IT ya, belajar psikologi dan segala macam, itu kan ilmu-ilmu turunan yang kemudian dibentuk oleh manusia. Kauniyah dari kata kun ya, dijadikan, dibuat. Maka boleh-boleh aja, cuma mungkin sebelum belajar ilmu kauniyah kita harus matang dulu di ilmu syariahnya gitu. Ya rukun imannya beres dulu, rukun Islamnya beres dulu,
Agar apa? Agar pada saat mempelajari ilmu yang lain kita nggak akan nyasar, karena ilmu syariahnya dan ilmu rukun iman dan rukun Islamnya sudah ajak gitu, sudah mantap. Jadi seperti itu, tidak ada pemisahan dan tidak ada pembatasan. Kalau memang ada yang harus didahulukan, iya memang harus didahulukan dulu belajar akidah. Sebelum itu pun diajarkan lagi belajar adab gitu. Jadi adab qoblal ilm, jadi belajar adabnya dulu baru ilmunya. Lalu kalau ditanya ilmu apa yang harus didahulukan, memang ilmu yang berkaitan dengan akidah dulu. Ya, jadi ibaratnya itu sebelum kita masukin segala sampah ke dalam diri kita, saringan kita benar dulu filter kita. Kalau filter kita bolong sana sini, ya sampah pun akan masuk. Maka istilah open minded di dalam Islam itu ya bukan masukin segala racun ke dalam otak, enggak. Open minded itu adalah kita bisa terbuka atau kita bisa paham pemahaman orang lain, tapi untuk tidak untuk ikut-ikutan gitu. Open minded itu adalah ketika agama lain merayakan hari rayanya terus kita ngikut. Itu bukan open minded ya, itu namanya asimilasi, bukan toleransi gitu, campur-campur. Jadi ketika kita bicara tentang ilmu, ya balik lagi, bisa mendekatkan kepada Allah atau tidak. Ada orang yang kerjanya di laut lepas, jadi pelaut. Tapi dengan itu dia lebih banyak mengenal kekuasaan Allah ya, dia di lautan lepas itu dia banyak berpasrah kepada Allah. Ya tetap aja ilmunya itu tetap bisa mendekatkan kepada Allah. Jadi nggak ada pembatasan ilmu sejauh yang aku pahami. Allah alam bisawab. Baik, luar biasa, Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, makin malam makin panas nih kayaknya nih. Jadi kata dari Kak Geladia Akbar, menyambung tentang anak angkat, bolehkah si ibu angkat menyusui anak angkatnya jika kebetulan memang saat itu si ibu sedang dalam proses menyusui, misalnya ibu kandung anak tersebut meninggal dunia lalu si anak diangkat jadi anak orang lain, dan apakah proses menyusui itu dapat berubah status menjadi mahram? Nah itu gimana tuh Kak? Nih menarik nih, silakan Kak. Anak angkat ya, ini padahal tadi kita bahas Aisyah, saya kira bakal bahas poligami atau pernikahan di bawah umur, tapi ternyata jadi anak angkat. Gak apa-apa lah. Karena itu udah biasa Kak. Udah, ya kan? Udah sering denger ya. Mulai dari yang benar apa yang fitnah kan? Iya benar. Oke. Bismillah. Kalau untuk terkait dengan anak angkat, karena beda ya, anak angkat dengan anak susu itu beda. Jadi ada yang disebut dengan ibu susu. Dalam fikih kalau dia lebih dari 5 kali isapan ya, jadi anak kalau udah gitu 5 kali nyedot air susu dari seorang ibu, maka dia sudah ibunya sudah, kalau ibunya nih ibu, kalau anak ini laki-laki maka ibu susunya itu menjadi mahram bagi dia gitu, nggak boleh dinikahin karena sudah air susu itu kan ada yang mengatakan air susu itu darah kan, jadi kalau sudah darahnya masuk ke dalam badan si anak, maka kemudian dia sudah menjadi, kalau bahasa kita jadi darah daging lah gitu, sudah jadi dagingnya anak itu. Maka anak kepada ibunya, ya anak ini, misalnya anak ini laki-laki, anak ini kepada ibunya maka menjadi mahram karena sudah meminum air susu tadi. Kemudian anak ini dengan anak yang disusui dalam periode yang sama oleh ibu yang sama juga menjadi mahram, nggak boleh dinikahi. Jadi misalnya ibu ini nyusui anak perempuan, kemudian anak susunya ini anak kandungnya perempuan gitu ya, anak susunya laki-laki. Nah, anak yang di periode yang sama dengan disusui dengan anak ini nggak boleh nikah karena sudah jadi mahram gitu. Tapi kalau terhadap bapaknya, contoh anak susunya perempuan, anak kandungnya laki-laki. Nah, anak perempuan ini yang disusui oleh ibu susu itu status mahramnya tidak akan berubah kepada bapaknya. Ya, karena nggak ada hubungan darah sama sekali. Yang nyusu tadi kan memang ada dari ASI ibunya gitu. Jadi yang hanya berubah adalah anak itu terhadap ibunya atau anak itu terhadap anak yang disusui dalam periode yang sama. Makanya kalau dalam kasus anak susu itu biasanya dipilihkan satu, tidak beda jenis. Jadi kalau misalnya lagi nyari ibu susu, misalnya ada anak yang ibunya susunya nggak keluar, mencarikan ibu susu, carilah yang satu gender, cari yang satu jenis, ya. Yang kedua adalah yang berasal dari ibu yang beriman, gitu. Jadi jangan disusukan kepada orang yang beda keyakinan dengan kita. Nah itu dalam hal persusuan, karena itu tadi darahnya masuk, ya kan? Darahnya itu jadi masuk dan anak itu akan menyimpan memori darah itu di dalam penelitian ya, bahkan Islam juga menyimpan. Islam menjelaskan ini tapi kita nggak ngeh.
darah itu adalah semacam flash disk-nya kita. Makanya teman-teman kalau kita sakit, yang diambil apa? Darah kan? Kalau kita sakit, tes darah dicek darahnya. Kenapa yang diambil darah? Karena darah itu semacam flash disk yang menyimpan memori begitu banyak, baik itu tentang kondisi tubuh kita saat itu, kondisi tubuh kita sekian tahun lalu, sampai dari kita lahir itu darah kita nggak berubah, dia menyimpan itu, jadi semacam memory disk gitu. Maka si anak susu dengan ibu susunya menjadi mahram, dengan anak yang dipersusukan di waktu yang bersamaan menjadi mahram, tapi terhadap bapaknya tidak, karena tidak ada hubungan darah. Hubungan darah itu hanya dari tadi ya, hubungan darah atau nasab. Yang kedua adalah zuwaj atau pernikahan gitu. Kalau dalam waris, kalau dalam yang lain kita melihat dulu klausul-klausulnya apa aja. Gitu. Allah alam bisawab. Baik, nah ini sudah jam 10 kurang 10 Kak. Jadi mungkin kalau ada yang ingin bertanya kita simpan dulu ya. Nanti insya Allah minggu depan nanti akan dijawab oleh Kak Putri Senin depan. Mungkin sebelum kita tutup Kak Putri bisa menyampaikan kesimpulan dulu Kak. Silakan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah selesai mengkaji tentang Aisyah binti Abu Bakar ya. Beliau ini kalau kita mau lihat kata-kata kuncinya Aisyah ini adalah satu, beliau adalah perempuan yang cerdas ya, perempuan yang cerdas karena beliau mau belajar berbagai hal. Beliau tidak punya rasa malu untuk belajar ya, untuk menuntut ilmu, tapi kalau yang lain punya rasa malu karena bapaknya pun Abu Bakar itu adalah orang yang punya rasa malu yang sangat tinggi. Makanya anak-anaknya kemudian punya rasa malu yang sangat tinggi karena dididik oleh bapak yang punya rasa malu. Nah, kita pun sebagai ibu terhadap anak-anak perempuan kita, ya anak laki-laki kita juga, kita tanamkan rasa malu kepada mereka. Rasa malu berbuat jahat, rasa malu bermaksiat, ya rasa malu membuka aurat, rasa malu kemudian rasa malu untuk menghinakan diri sendiri gitu ya. Jangan sampai pengen viral di TikTok terus menjatuhkan harga diri sebagai seorang muslim, menjatuhkan harga diri sebagai seorang perempuan, jangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang mencintai Rasulullah itu dengan cara, ya kita tahu bahwa kalau beberapa dalil mengatakan beliau adalah pencemburu gitu ya, tetapi cemburunya beliau itu tidak membuat beliau kehilangan iman. Nah, kalau memang cemburu wajar, manusia perempuan itu wajar. Jadi tapi tidak sampai kehilangan iman ya. Yang ketiga adalah beliau ini adalah perempuan yang kesuciannya dibela dari atas langit ya. Kesuciannya dibela di atas langit. Artinya Allah membersihkan nama beliau, Allah menyatakan bahwa beliau tidak pernah melakukan perzinahan, tidak pernah melakukan curang, perselingkuhan, dan inilah yang harus kita tiru dari Ibunda Aisyah dan para perempuan muslim lainnya, ya, bahwa ketika ada fitnah yang menerpa dan kita yakin kita benar, kita yakin kita tidak salah, maka jangan gerasa-gerusuh ya. Misalnya cari pembelaan, aku mau ngomong sama si A, si B, semua orang diajak ngomong biar ngebela dia, tidak. Tapi angkat kedua tangan kita, minta pembelaan Allah Subhanahu wa taala agar Allah sendiri yang membela kita. Dan yang terakhir dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini kita belajar ya bahwa yang namanya membela Islam itu adalah dengan segala yang kita punya. Punya ilmu, kita bela Islam dengan ilmu, punya harta, kita bela dengan harta ya, punya tenaga, kita bela dengan tenaga, punya follower banyak, kita bela dengan cara mengedukasi follower-follower kita. Jadi perempuan-perempuan hebat di dalam Islam itu bukan mereka yang heboh skincarean ya, punya follower 10 juta, bukan. Tapi perempuan hebat dalam Islam itu adalah orang-orang yang secara karakter kuat, imannya, mengenal Allah sebagai Tuhannya, dan tahu kemana dia menuju, tahu kemana dia pulang. Dia tidak akan tergoda dengan keindahan dunia, karena perempuan ini adalah makhluk yang gampang tergoda keindahan dunia. Maka jangan mau gitu. Kalau udah tahu kita gampang digoda, ya jangan mau tergoda gitu kan. Kuatkan iman, dan mudah-mudahan kita semua di dalam grup ini ya, sama buat diriku juga, buat teman-teman udah belajar Aisyah. Aku sendiri juga pada saat mencari bahan tentang Aisyah ini banyak hal yang ini harus diperbaiki, ini harus dikembangkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah mengganjar dengan sebaik-baik pahala. Ketemu lagi pekan depan, kita akan insya Allah membahas Hafsah binti Umar, anaknya Umar bin Khattab, istri Rasulullah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Putri. Terima kasih semuanya.